Di sebuah dusun nelayan di pesisir Pulau Sumatera, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang bersama ibundanya, Mande Rubaya. Sang ayah telah lama pergi meninggalkan ibu dan anak semata wayangnya itu. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, tapi sedikit nakal. Ia ingin merantau ke pulau seberang dengan harapan bisa menjadi orang kaya di sana. Malin bermimpi untuk menjadi kaya dan meninggalkan kehidupan desanya yang sederhana. Suatu hari, ia berangkat ke negeri seberang dengan kapal dagang, meninggalkan ibunya yang sudah tua. Malin Kundang meminta izin dan memohon kepada ibunya supaya diizinkan pergi berlayar menaiki kapal saudagar untuk mengadu nasib di negeri perantauan. Dengan muka yang memelas dan rayuan manis, akhirnya dapat meluluhkan hati sang ibu untuk merelakan pergi sang anak tersayang pergi ke perantauan. Malin bekerja keras dan berhasil menjadi orang kaya di tanah rantau. Ia memiliki kapal besar dan harta yang melimpah. Setelah beberapa waktu, kapal besar merapat kembali ke pantai air manis. Mande Rubaya bertanya pada awak kapal tentang anaknya, tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban. Suatu hari, Malin Kundang kembali ke kampung halamannya dengan kapalnya yang mewah, serta membawa seorang istri bangsawan nan cantik rupawan. Ketika Malin kembali ke desanya dengan kapal mewah, ibunya yang sudah tua dan lemah mengenalinya dan berlari menyambutnya. Namun, Malin Kundang menolak mengakui ibunya dan bahkan mengusirnya. Dengan tegah hati, Malin Kundang mendorong sang ibu yang berpenampilan kumuh, seperti orang kampung pada umumnya. Sedangkan dia sudah menjadi saudagar kaya raya yang sangat dikagumi dan dihormati orang. Sang ibu sampai terjatuh dan tersungkur ke tanah karena didorong oleh Malin Kundang yang tidak mau disentuh oleh ibu kandungnya. Peristiwa tersebut disaksikan oleh banyak orang dan semua orang yang ada di sana sampai terkejut. Ibunya menangis hebat, hatinya tertusuk oleh perilaku dan perbuatan anak kandungnya yang menyangkal ibunya sendiri, lantaran ibunya miskin dan kumuh, sedangkan dia sudah menjadi orang kaya. Sambil menangis Ibu Rubaya berdoa kepada Allah dan mengutuk Malin Kundang menjadi batu atas semua kesombongan Malin pada ibunya. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya, Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu. Ya Tuhan, ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian cuaca di tengah laut yang tadinya cerah, mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar, menghantam kapal Malin Kundang. Layu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang, tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Pesan moral dari cerita dongeng Malin Kundang adalah hormatilah ibumu dan jangan pernah mendurhakainya.